Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi bersama channel Iron Speaky Motor. Jadi di video kali ini motor ini New Fiction Lightning ini ya, beberapa hari ini akinya drop ya. Ini sudah saya ganti aki yang masih bagus, tapi ini tidak drop ya. Jadi voltasenya saya cek hanya sekitar 4-5 volt ya. Jadi setelah saya cek kiproknya normal. Saya cek spoolnya juga semuanya normal ya. Jadi ini kenapa bisa drop ini? Jadi akinya sudah saya pindahkan ke Jupiter MX ya. Ini Jupiter MX. Aki yang Jupiter MX saya pindahkan ke Fiction sementara. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Ini saya paskan ke 20 volt ya. Saya pasang ini di negatif dan saya pasang ini di positif. Teman-teman bisa lihat voltasenya. Bentar. Kenapa dia? Kita hidupkan dulu motornya. Oh ini dia, salah tadi kedua ya. Kalau kedua ini saya kira ini 20 tadi. Nah 2 ini, nah baru ke 20 ya. Teman-teman bisa lihat voltasenya hanya 5,40 ya, 5,40 lah, dan turun karena ini barusan dihidupkan di sini ya. Jadi saya akan hidupkan ini sudah lemah sekali, bisa lihat itu indikator netralnya, itu hidupnya redup ya. Saya engkol. Nah, pengisiannya berjalan ya. Jadi ini kalau di bawah setengah jam saja, saya rasa ini sudah hampir penuh akinya. Apalagi kalau dibawa lebih lama, dia ngecas sendiri nanti. Ini akan saya matikan. Teman-teman bisa lihat turun lagi itu voltasenya karena akinya drop ya. Turun terus 7. Ini akan kembali lagi ke seperti tadi rasanya, karena ini belum dibawa jalan ya. Kalau dibawa jalan sekitar setengah jam saja, saya rasa sudah lumayan akinya. Ini saya lepaskan lagi. Teman-teman bisa lihat Fiction ini. Saya akan coba cek arus, karena ini punya Jupiter MX awalnya akinya ya. Otomatis akinya bagus. Ini saya pasang di sini. Saya pasang yang negatifnya juga. Teman-teman bisa lihat akinya 12,49 volt. Tadi sebelum saya bongkar, ini pengisiannya tidak berjalan ya. Ini udah puyeng nih. Ini sebenarnya pengisiannya nggak ngisi ya. Saya sudah ganti kiprok, sudah dikembalikan ke kiprok standar, baru ngisi dia. Sudah ganti spool, tuh spoolnya tuh. Sudah ganti spool, sudah ganti kiprok ini satu. Ini terpasang semuanya. Saya hidupkan motor. Sebelum itu multimeter ini saya hidupkan dulu. Lihat ya, tidak ada pengisian. Ini kalau digeser seperti ini, nah, tidak ada pengisian ya. Jadi setelah saya bongkar ini kabel spool, ternyata pengisiannya kembali berjalan. Ini saya hidupkan ya.
lihat 13,5 naik terus ya. Itu menandakan pengisiannya berjalan ya. Ini kalau saya gas lebih lagi nih. Jadi apa masalahnya di motor ini? Ini sudah ketiga kalinya saya mengalaminya. Pertama, kabel yang ada di sini ya. Kabel yang ada di sini. Yang kedua, soket kiprok ini. Dan yang ketiga, soket ini pula yang kena. Ternyata soket yang putih seperti ini, soket yang putih seperti ini bisa kelihatan ini ya. Nah, kelihatan itu ini nggak normal, ini terbakar dia, bisa dilihat ya, nih bekas terbakar nih, bekas terbakar ini. Tadi nggak bisa dibuka, ini harus dicongkel dulu. Nah, ini bekas terbakar ya, udah keras, bekas terbakar. Normalnya seperti ini, normalnya datar dia, tapi ini bekas terbakar, berarti ada arus yang bersentuhan. Ini saya buka, tadi nggak mau terbuka, ini dicongkel-congkel berapa kali baru mau terbuka. Saya coba buka ya, ini sudah saya buka ya. Bisa teman-teman lihat itu di dalam ya, kelihatan apa enggak, itu bekas terbakar tuh, kelihatan ya, bekas terbakar. Ini arusnya bersentuhan tuh, terbakar dia. Ini kan saya buka juga. Nah, ini aman ya, yang ini. Nah, yang ini aman juga. Jadi kenapa ini terbakar ya? Ini saya nggak tahu apa yang terjadi. Apa dia kemasukan air hujan atau enggak? Tapi ini sudah ketiga kalinya terjadi ya. Sepertinya ini soket tidak tahan panas kalau menurut saya. Jadi dia akan meleleh, dan karena dia meleleh mencair ya, jadi ada konsleting istilahnya tuh, pertemuan arus ya. Arusnya beradu. Karena itu pengisiannya tidak berjalan. Tadi saya cek pengisiannya tidak berjalan, kemarin saya cek pengisiannya juga tidak berjalan. Saya sudah bongkar spool ini tadi. Saya kira spoolnya hangus, gosong ya. Ternyata enggak. Ini ketiga kalinya terjadi. Yang pertama dulu, saya merangkai kabel ini dengan solasi ban hitam ya, solasi ban listrik. Padahal saya sudah menggunakan solasi ban listrik. Ini satu, saya silang-silang seperti ini ya, silang-silang seperti ini. Tapi masih juga ya bertemu arusnya. Apa namanya, solasi bannya pun ada bekas terbakar. Ini kabel-kabelnya pun menempel seperti ini ya, menempel seperti ini malah. Nah, dan yang kedua, ini yang pertama tadi kabel, yang kedua soket kiprok ini ya. Ini sudah saya ganti sekali. Soket kiproknya ini lagi yang terbakar. Nah, ini kali ketiganya. Karena ini sudah saya pasang full wave full DC. Ini kan aslinya pakai kiprok standar NVL half wave AC. Ini saya sudah ganti ke full wave DC. Ini kiprok kalau dia nyala ya, mesin motor nyala, ini akan hangat ini ya, hangat. Termasuk ke kabel-kabel ini juga yang mengantarkan arus ini. Jangan sampai ada yang membuat dia beradu kabelnya. Jadi teman-teman kalau mau ganti soket, gantilah yang warnanya agak kuning itu ya. Saya ada contohnya sebentar. Ini kiprok NVL asli bawaannya. Ini belum rusak.
Jadi di sini saya ada contoh soket ya. Jadi ini ada soket yang berwarna putih. Ini sangat lembut sekali nih. Lembut sekali. Ini kalau kena panas sedikit ya, ini akan meleleh. Beda dengan ini keras. Enggak juga keras sih, tapi ini tahan ya. Agak keras sedikit dibanding yang putih. Putih ini memang lunak sekali. Nah, lunak sekali ini. Nah, ini juga bisa ditekan-tekan, tapi ini agak sedikit keras dibanding yang putih tadi. Ini yang kuning ini. Yang kuning ini lebih bagus ya. Nah, ini agak kuning-kuningan sedikit ini. Ini lebih bagus daripada yang soket yang berwarna putih ini. Jadi saya akan ganti ini nanti soket-soket semuanya ini yang berwarna-warna putih ini. Ini semuanya akan saya ganti dengan yang warna kuning. Kiprok Tiger kan kita harus mengambil arus dari kabel putih yang bawah ini, kita sambungkan ke kiprok Tiger ya. Dan kabel hitam ini tidak kita pakai ya. Kabel hitam ini tidak kita pakai. Yang ini ya. Tapi lebih praktis dibikin seperti ini ya. Sama saja sebenarnya. Ini kan dari atas, dari kiprok atas ya. Ini saya masukkan sini. Yang satunya. Nah. Ini atas tetap bertemu dengan atas ini. Tetap bertemu dengan atas ini ya. Nah, seperti ini. Ini saya nggak usah masukkan sepenuhnya, saya masukkan sedikit saja. Nah, bisa teman-teman lihat, ini tetap bersambung atas ketemu atas, sedangkan bawah ini harusnya saya gulung kabel ya. Sebelumnya saya gulung kabel ke atas, tapi karena saya pakai dua soket, jadi kabel yang bawah ini sudah otomatis ke atas. Jadi ini kalau mau distandarin tinggal cabut, pasang di sini gitu. Tapi ini kalah soketnya ya. Ini bekas terbakar, ini kelihatan sekali bekas terbakarnya. Kelihatan sekali. Jadi kalau dia terbakar ini, berarti dia nggak tahan panas nih. Nih, beda dengan ini. Ini udah berapa tahun nih, dari 2013 sampai 2022 sekarang. Udah sangat lama ya. Nggak ada apa-apa ini. Bahkan udah kotor pun dia nggak ada masalah. Tapi ini baru sedikit saja ya, ini sudah kalah. Nah, sudah kalah dia. Karena itu seluruh yang warna putih ini akan saya ganti dengan warna kuning nanti. Inilah contohnya soket kiprok saya yang terbakar. Nah, ini soket kiprok Tiger nih ya. Sebelumnya saya pasang di motor fiction saya. Bisa teman-teman lihat di sini terbakar ya. Nah, bisa teman-teman lihat. Nah, ini bekas terbakar nih. Udah nggak lurus dia. Udah nggak rata. Kalau dia rata, dia seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini udah nggak rata. Nih. Ini bekas terbakar nih. Ini udah ketiga kalinya terjadi di motor saya. Ini perkabelan ini. Nah, ini saya sambungkan ini. Nah, ini juga bekas terbakar nih. Tuh lihat, gosong. Ini ya, bekas gosong. Kelihatan nggak ya? Nah, bekas gosong. Ini sambungan kabelnya. Bisa teman-teman lihat. Sambungan kabelnya. Tuh, selasi ban hitam ini menempel di sini, nggak bisa ditarik, nggak bisa dikeluarkan. Akhirnya kabelnya saya potong. Ini bekas terbakar, ya. Karena ini awalnya di sini. Nah, awalnya masuk ke sini, nggak tahan dia. Ini juga kemungkinan nggak tahan lama ini. Ini kan sudah saya pasang permanen pakai kabel tis di sini, ya, kiprok Tiger. Sedangkan ini bawaan soket NVL, tidak saya robah apa-apa. Ini juga yang soket putih ini saya agak khawatir ini. Nanti akan saya ganti semua.
termasuk yang ini juga nih. Oh ya, ini putih juga nih, ganti yang kuning semua nanti. Saya nggak tahu apa namanya soket warna kuning ini, ada namanya ya, apa namanya itu waktu saya beli kemarin. Soket yang agak kuning-kuning ini lebih awet, lebih mahal harganya sedikit dibanding yang warna putih ini. Ini karena saya sudah pasang normal, saya akan coba hidupkan motor saya. Ini saya pasang lagi. Oh salah, ini saya pasang di sini. Sementara bisa dipakai ya, karena ini saya sudah lepaskan tadi. Saya sudah mengira spoolnya rusak. Saya sudah buka spool itu mau ganti spool, ternyata spoolnya bagus, nggak ada masalah. Dihidupkan, bagus ya. Ini voltasenya terus ya. Nanti ini akan saya ganti seluruhnya ya, soket-soket ini, karena bahaya nanti, apalagi kalau jalan jauh ya. Bahaya. Nah ini panas nih, ini terasa panas. Ini juga, ini enggak terlalu ya, ini enggak terlalu ini. Yang ini yang panas, memang panas. Nah panas rasanya. Saya matikan aja. Nah ini memang terasa panas asli ya. Ini enggak, yang sebelah sini yang pulser enggak. Yang ini hanya hangat sedikit ya, hangat sedikit. Yang ini panas. Jadi wajar kalau ini enggak tahan ya. Nih panas rasanya. Yang ini ya, ini hangat juga nih, hangat. Nah kiproknya yang panas ya, kiproknya yang panas. Kalau ini, nah ini panas juga nih. Sedangkan ini, nah ini nggak ada nih, nggak apa-apa ini, karena ini untuk pemutus arus dari kontak ya. Saya rasa paham ya teman-teman. Ini malah akinya jadi 12,97 malah. Turun ya. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon bantu channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.